Koridor Ide adalah ruang bagi siapa saja untuk dapat belajar apapun, serta dapat mengekspresikan ide yang dimiliki menjadi sebuah karya. Selamat bergabung di forum online ini bersama narasumber kita yang sangat luar biasa pastinya, dan juga semoga sobat milenial dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dan juga untuk itu saya ingin menghimbau buat sobat milenial yang sudah bergabung bersama kami dalam acara Koridor Ide Batch yang ke-20, yaitu edisi khusus. Jangan lupa untuk tetap memfollow akun sosial media kami, yaitu Instagram, Facebook, Twitter, yaitu @infowika. Dan juga jangan lupa untuk sobat milenial subscribe YouTube channel kami, yaitu di Universitas Widya Kartika, agar sobat milenial dapat mengetahui update info tentang Universitas Widya Kartika dan juga Koridor Ide. Serta acara pada sore hari ini, yaitu acara Koridor Ide Batch yang ke-20, dipersembahkan oleh Lensa Kartika. Oke, baik. Dan juga untuk itu pada sore hari ini saya juga ingin memperkenalkan Koridor Ide, yang dimana Koridor Ide ini bersifat gratis dan juga pastinya akan hadir setiap minggunya dengan judul dan narasumber yang akan membawakan ide-ide serta ilmu-ilmu untuk dibagikan kepada sobat milenial sekalian. Dan juga untuk informasi terkait Koridor Ide dapat sobat milenial akses di bit.ly/koridor-ide. Dan juga pada sore hari ini saya juga ingin menginformasikan bahwa kita pastinya akan mengapresiasikan bagi audiens yang aktif dan terfavorit. Maksudnya dari audiens yang aktif ini, aktif bertanya, dan juga yang akan menjadi audiens yang terfavorit bagi kami. Dan juga kami akan memberikan e-certificate dan juga merchandise gratis yang sangat spesial untuk sobat milenial sekalian. Dan juga kami akan kirimkan langsung ke tempat tinggal sobat milenial. Meskipun sobat milenial ada di Sabang atau di Merauke ataupun di ujung bumi pun, tetap kami akan kirim untuk sobat milenial yang sangat spesial. Dan juga kami juga akan memberikan voucher online shop dari mitra kami, yaitu Bantex, kepada seluruh peserta yang hadir di acara Koridor Ide hari ini. Pastinya wajib untuk bisa mengisi survei kepuasan acara Koridor Ide terlebih dahulu ya. Dan juga untuk survei ini akan kami kirimkan melalui forum chat di Google Meet. Itu informasi terkait e-certificate dapat kalian akses melalui website kami, atau silakan untuk bisa kontak ke WhatsApp kami di 0812 3277 0503. Dan juga pastinya
tiap minggu kita juga akan ada challenge yang sangat luar biasa pastinya untuk sobat milenial. Seperti apa? Nanti akan kami share di kolom chat forum Google Meet pada sore hari ini. Dan juga untuk pada sore hari ini, informasi buat sobat milenial yang tertarik untuk menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana atau kalian yang bekerja juga ingin melanjutkan studinya, sobat milenial dapat bisa akses informasi yang kalian butuhkan melalui program konsultasi pendidikan. Untuk dapat membantu para calon mahasiswa Universitas Widya Kartika dalam menentukan rencana pendidikannya, serta dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa rekomendasi khusus. Wow, luar biasa bukan? Dari kampus kami, Universitas Widya Kartika memberikan rekomendasi beasiswa yang sangat khusus untuk sobat milenial sekalian. Untuk itu, segera daftarkan diri sobat milenial melalui link di pmb.widyakartika.ac.id. Sekali lagi, di pmb.widyakartika.ac.id, atau sobat milenial sekalian dapat menghubungi kami secara langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0813 56594211. Dan juga program KIP ini bagi sobat milenial yang ingin berkuliah namun terkendala oleh ekonomi. Tenang saja untuk sobat milenial, dan juga sobat milenial ini dapat memanfaatkan program ini pastinya. Dan juga untuk info lebih lengkapnya, sobat milenial bisa langsung saja lihat di pmb.widyakartika.ac.id, atau sobat milenial juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081356594211. Oke, baik, itulah informasi yang saya sampaikan, dan juga saya tidak perlu berlama-lama lagi karena pastinya sobat milenial yang sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini tentunya sudah penasaran, karena pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu narasumber kita. Pastinya beliau merupakan, oke, nanti saya informasikan. Dan juga untuk narasumber kita pada sore hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini sangat luar biasa, usia yang sangat muda seperti sobat milenial, dan juga memiliki semangat yang tinggi. Yaitu untuk itu saya akan memperkenalkan pada sore hari ini narasumber kita yang sangat spesial, yaitu Kak Radityo Hernanda. Halo, selamat sore Kak Radit. Halo, selamat sore. Oke, bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Nah, Kak Radityo, kalau boleh tahu ini saya bisa sapa Kak Radityo Hernanda ini dengan sebutan apa ini? Biar lebih enak saya bisa menyampaikannya. Panggil Kak Radit juga boleh. Oke, Kak Radit. Kalau misalkan Om Radit bagaimana Kak? Bercanda saja ya. Nah, dan juga untuk sobat milenial, Kak Radit ini merupakan lead software engineer at Canus Solution. Backgroundnya ini juga seperti Android dan juga full stack developer, game developer enthusiast. Wow, luar biasa, game developer ya. Dan juga serta Kak Radit ini merupakan alumni Universitas Widya Kartika. Oke, baik, Kak Radit, kalau boleh tahu nih, kakak ini kan alumni Universitas Widya Kartika. Angkatan berapa nih kalau boleh tahu, Kak? Waduh, itu kalau ditanya aku lupa itu. Oke, baik. Tapi kalau dari wajahnya masih muda, jadi ya mungkin masih tahun 2000-an ya angkatannya ya. 2009 kalau nggak 2010. Oke, 2009. Luar biasa. Nah, dan juga untuk materi pada sore hari ini ya, untuk sobat milenial, yaitu Software Engineer the Section in for Industrial Revolution, yaitu di mana tema ini juga merupakan bagian jurus milenial untuk berkarir di dunia IT. Luar biasa bukan? Dan juga serta pada sore hari ini kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan wanita yang sangat cantik ya,
khususnya buat sobat milenial mungkin yang sudah join bersama kami, pastinya tidak akan bosan untuk melihat moderator yang satu ini. Beliau ini merupakan ya wanita yang masih muda juga, memiliki semangat tinggi dan juga sangat luar biasa dan juga bisa memotivasi buat sobat milenial. Oke, baik, pada sore hari ini saya akan memperkenalkan moderator kita yang sangat spesial, yaitu ada Kak Sisil. Oke, selamat sore Kak Sisil. Selamat sore Adrian. Baik, gimana kabar Kak Sisil? Sehat, semangat untuk hari ini. Oke, baik, luar biasa. Dan juga untuk itu sobat milenial, saya ingin menginformasikan bahwa Kak Sisil ini merupakan background dari Pusat Media dan juga Komunikasi Universitas Widya Kartika. Kak Sisil sudah siap untuk bisa menjadi moderator pada sore hari ini bersama sobat milenial dalam koridor ide batch yang ke-20. Pastinya dong. Oke, sudah siap. Oke, dengan senyumnya yang sangat luar biasa membuat sobat milenial juga ikut tersenyum pastinya ya. Dan juga untuk itu pada sore hari ini saya ingin menginformasikan buat para peserta dalam forum online ini juga bisa memberikan pertanyaan langsung dengan menanyakan melalui kolom chat yang sudah tersedia di Google Meet. Dan juga kemudian pastinya kita akan pilih dan juga kita akan menyebut namanya. Jadi bagi sobat milenial yang terpilih dimohon untuk silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Oke, baik, pada sore hari ini saya tidak perlu berlama-lama lagi, saya langsung serahkan kepada moderator kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Sisil. Silakan Kak Sisil. Baik, terima kasih banyak Adrian. Adrian ini merupakan salah satu mahasiswa Universitas Widya Kartika ya. Jurusan apa nih Adrian? Kalau saya pastinya jurusan mungkin jurusan lah ya. Ya, oke, baik. Terima kasih Kak Sisil. Jadi untuk itu saya ingin memperkenalkan diri, saya Adrian Christian ya, dan juga saya merupakan mahasiswa Universitas Widya Kartika dengan jurusan Teknik Informatika. Terima kasih Kak Sisil. Baik, langsung saya ambil alih ya dari sini. Oke, silakan Kak Sisil. Tentunya juga Adrian. Baik, saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat milenial semua. Lama tidak bertemu, saya harus bilang lama tidak bertemu, mungkin bagi yang baru. Kalau yang sudah sering mengikuti mungkin sudah tidak asing dengan saya. Ada yang menyapa saya juga, halo Kak Sisil, halo Wilson Pang, halo teman-teman sobat milenial. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam koridor ide batch 20. Bersama tadi sudah diperkenalkan juga ada Kak Radit sebagai narasumber kita hari ini. Ya Kak Radit, semangat ya Kak Radit untuk hari ini bagi ilmu dan sobat. Baik, tanpa berlama-lama saya langsung aja mulai dengan materi kita hari ini. Saya mau tanya ke Kak Radit, apa sih software engineering itu, dan sesuai dengan temanya, kenapa disebut seksi menurut Kak Radit? Silakan Kak Radit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Ya, ini kebetulan karena kenapa saya ngambil topik software engineer, karena saya sendiri adalah software engineer gitu. Oke, kalau misalnya ditanya kenapa sexist jobs, karena saya bilang itu seksi dan di dunia per-IT adalah hal yang sangat sering kita lihat. Software engineer itu banyak sekali di zaman sekarang dan banyak dicari oleh teman-teman. Sorry, halo? Ya, masih kedengeran Kak. Ya itu tadi. Bagaimana Kak? Sorry. Jadi kenapa kok sexiest job? Karena software engineer itu sendiri mulai sering banyak dicari oleh orang di zaman sekarang, dan popularitasnya mulai menaik daun, dan kita semua tahu bahwa dunia IT sekarang mulai berkembang sangat jauh sekali, dan semua bisnis pasti membutuhkan sebuah software, dan salah satu pembuat softwarenya itu adalah software engineer itu sendiri. Wah, benar-benar Kak. Semua berbalik karena pandemi seperti ini, apalagi peminatnya pasti lebih banyak lagi ya Kak ya. Wah, lebih banyak sekali kan. Oke. Terus apa sih software engineering itu sebenarnya Kak?
Mungkin dari teman-teman yang hadir hari ini juga belum mengetahui mengenai software engineering itu seperti apa. Software engineer, ya kalau kita bahasa Indonesia kan lebih mudah, adalah orang yang membuat software, kalau misalnya agak bahasa umumnya ya. Tapi kalau saya bilang adalah maestro of code atau master of code lah. Master of code. Mungkin beberapa orang tahunya adalah ketika seseorang membuat aplikasi atau kalau bahasa Indonesia adalah ngoding, itu udah dibilang software engineer. Cuman sebenarnya kalau saya bilang software engineer itu lebih luas lagi. Dia lebih ke respon, lebih bertanggung jawab untuk ke seluruh aplikasi, dari desain, dari pengembangan, implementasi, menyelesaikan masalah hingga aplikasi itu bisa digunakan untuk semua orang. Oke. Berarti nggak hanya ngoding aja ya, Kak ya. Banyak luas gitu ya. Luas banget maksudnya. Kalau cuman ngoding itu bisa kita bilang kayak programmer. Ya sudah hampir sama kayak software engineer, cuman kalau saya bilang software engineer lebih luas lagi itu. Oke. Terus seksinya itu dari mana, Kak? Bisa dibilang seksi. Itu aslinya sebagai pemanis saja sih. Oh. Mungkin bisa kita ulas satu persatu, Kak, untuk materi hari ini. Bisa, monggo. Ya, PPT-nya. Software engineer di Kano Solution. Kebetulan saya memegang beberapa software yang di-handle oleh Kano Solution. Nah, ini mungkin di sebelah kiri slide adalah beberapa kontribusi saya di mereka. Entah itu kecil atau besar ya, mulai dari yang pertama kali itu saya join di Info Global, handling seperti pemetaan, terus sensor, militer, hingga startup, dan sekarang saya sudah di Kano Solution sebagai software engineer. Ya, Oke. Next slide mungkin, Kak? Ya? Oke, langsung aja. Mungkin kita langsung ke topik utamanya aja ya. Siap. Apa itu software engineer? Kalau yang orang umum kita tahu adalah software engineer itu bahasa Indonesia adalah orang yang bikin aplikasi kayak gitu aja ya. Cuman secara garis besar, kalau saya bilang software engineer adalah orang yang berhasil menyelesaikan solusi atau membuat solusi dalam bidang IT untuk menyelesaikan masalah. Sebenarnya software engineer sendiri itu nggak melulu kayak bikin aplikasi atau apa. Sebenarnya banyak sekali yang dibuat, kayak misalnya membuat game itu juga salah satunya, mengontrol mengontrol networking. Setelah itu dia juga bertanggung jawab dari membuat aplikasi, dari desain, cara membuat aplikasinya, arsitekturnya, cara implementasinya, hingga dipakai oleh orang-orang yang memakai aplikasi itu, atau untuk publik lah ngomongnya. Nah, di zaman sekarang ini semua industri itu pasti membutuhkan software. Nah, itu kenapa kok saya bilang software engineer itu lagi naik daun ya, apalagi di kondisi pandemi sekarang, semua udah pada WFH, work from home, dan kita pasti akan bersentuhan dengan apa yang namanya software, hingga web, aplikasi, Android, apapun lah itu. Nah, itu semua sebenarnya ada campur tangan dari seorang software engineer. Seperti itu. Oke, kita langsung aja ya, next saja. Nah, mungkin kalau tadi kan saya jelaskan agak terlalu luas ya software engineer itu. Sebenarnya kalau kita jabarkan lebih kecil lagi, software engineer itu ada beberapa macam atau tipe atau role atau istilahnya kayak spesialis sendiri-sendiri. Kalau misalnya kita sering lihat, sering dengarkan ada namanya front end, itu adalah role yang spesialis di bagian UI. Jadi kalau misalnya kita lihat website, tampilan utamanya, hasilnya gambar desainnya bagus, hasilnya ada animasinya segala macamnya, itu
si spesialis front end yang membuat itu semua. Terus ada lagi back end, software engineer yang role-nya di back end, yaitu yang spesialis di bagian logic. Jadi kalau kita tahu, misalnya kita memakai aplikasi kayak ya Google Hangout ini aja ya, di belakangnya Google Hangout ini kan ada logic seperti contoh merekam videonya, terus memproses videonya, terus mendisplay ke orang-orang yang lainnya. Nah, logic-logic itu ada di belakang. Nah, itu seorang back end adalah yang menghandle itu semua. Kayak gitu. Nah, terus ada lagi yang paling sering kita dengar, full stack. Sebenarnya saya sendiri juga full stack sih. Dia itu role ini adalah superhero-nya. Jadi semua dari front end atau back end, jadi desain aplikasi, terus implementasi mungkin di Android, di mobile atau di website, hingga bisnis logiknya semuanya dia handle. Itu role yang superhero lah kalau saya bilang. Oke. Terus ada lagi, ya, yang paling umum sih sebenarnya 3 ini ya, karena kita bukan kita ya, mungkin untuk orang awam paling sering mendengar ada front end, back end, full stack. Di samping itu sebenarnya ada lagi kayak QA test, itu adalah role yang memang khusus untuk testing, terus memvalidasi kualitas dari aplikasi hingga dipakai orang tuh benar-benar enjoy banget. Ini nggak ada masalah, ini lancar semacam itu. Dia juga membuat testing, membuat kontrol dari aplikasi ini. Jadi ya gimana caranya produk atau aplikasi ini lancar dan jalan sesuai dengan ekspektasi. Terus ada namanya DevOps. Nah, ini role yang benar-benar khusus juga sebenarnya. Ini biasanya mereka yang mengontrol build, deploy, dan integrasi software yang kita udah bikin, yang dibikin oleh back-end, front-end, segala macam lah, aplikasi yang kita buat. Mereka yang handling gimana caranya supaya bisa show off di publik, bisa dipakai lancar, nggak ada down, terus bisa ditembak, bisa diakses oleh banyak orang. Nah, seperti itu. Yang terakhir ada namanya security. Nah, ini adalah role yang benar-benar spesial. Dia biasanya handling kayak keamanan sekuritas, keamanan cyber dari aplikasi itu. Kalau misalnya dia mencoba untuk menjebol aplikasi itu sendiri dan melaporkan kalau ada celah dan untuk diperbaiki semacam itu. Itu aja sih insight dari software engineer. Wah, banyak ya ternyata. Iya. Kita lanjut. Lebih penasaran malah pengen software engineer ini. Kalau biasanya kan kita umumnya kan orang cuma tahu bikin aplikasi gitu aja ya. Sebenarnya kalau di balik itu prosesnya bisa dipecah banyak sekali. Iya. Jadi ada orang-orang tersendiri yang bagian-bagian yang sudah dijelaskan tadi insight-nya ya, Kak? Ada role-nya. Atau kadang-kala satu orang bisa nge-role semuanya itu juga sih. Kayak full stack itu tadi? Iya, langsung jadi namanya software engineer aja dia udah bisa handle semuanya tuh biasanya. Wah. Tapi kasihan nanti. Jebol Paknya. Tapi kalau besar mereka ada role-nya masing-masing sih, jadi santai aja. Biasanya kalau misalnya kita bingung, aku mau kemana ya, nanti bisa milih salah satu di sini. Kalau untuk software engineer ini berarti memang untuk skala perusahaan gitu ya, Kak? Software engineer ini. Oke. Silakan dilanjut, Kak. Oke, lanjut aja. Nanti ada banyak yang lainnya. Iya, nanti kita lanjut dulu. Nah, yang mau bertanya bisa langsung di kolom chat dan nanti kita akan berikan waktu untuk tanya jawab. Sementara kami lanjutkan kembali. Silakan Kak Radit. Oh, tanya jawabnya nanti aja ya. Oke, lanjut dulu. Ya. Gitu. Oke, sempat kita tahu bahwa
zaman sekarang sudah sering disentil tentang industri 4.0 ya. Benar banget. Nah, sebenarnya peran software engineer itu hampir di segala bidang itu ada aslinya. Tapi mereka mungkin kontribusinya nggak seberapa banyak. Atau mungkin ada bidang-bidang yang khusus upgrade-an dari software engineer seperti data scientist atau apa. Itu sebenarnya awalnya bisa dari software engineer juga. Nah, sebagai contoh misalnya big data dan analitik. Software engineer itu nanti bisa memiliki peran banyak di sini seperti membuat aplikasinya, terus membuat analitiknya untuk mendisplay ke user, memproses data-data yang telah dianalitik oleh data scientist, memprosesnya, macam itu. Atau mungkin di cloud computing. Di cloud computing sendiri, kita udah tahu ya, contohnya kayak misalnya ada Google Cloud, ada AWS, dan segala macam. Nah, perannya sendiri di contoh untuk DevOps sendiri bisa dia lebih fokus di bagian kayak mendeploy di cloud computing itu sendiri. Terus ada juga software yang menjembatani supaya cloud computing itu bisa berjalan dengan lancar. Banyak sih perannya dia di sini. Nah, kalau saya jelaskan satu-satu, kayaknya banyak sekali. Ya. Intinya aja yang penting bisa sebagai intinya itu besarnya dari software engineer baik. Intinya tuh software engineer masih sangat cerah. Masa depan karir software engineer itu masih tinggi dan masih banyak dibutuhkan. Itu sih sebenarnya poin utamanya. Oke. Next slide. Oke, next slide. Nah, ini yang tadi saya jelaskan sebenarnya. Oke, ya. Ini next slide, Pak? Nggak apa-apa. Ini jadi apa? Ini dulu. Stay dulu di sini. Mungkin ada yang bingung kenapa kok software engineer, orang IT mungkin bingung. Aku harus milih apa gitu. Kalau software engineer apakah masih kalah dengan yang baru-baru gitu? Enggak sih menurut saya. Ya, seperti yang tadi sempat saya tentil ya, semua industri pasti butuh software. Jadi demand-nya itu pasti banyak sekali. Pasti semua orang membutuhkan. Pasti semua industri membutuhkan itu. Dan pasti ada lowongan kerja kayak semacam dibutuhkan programming, software engineer, developer, atau macam-macam. Nah, dan software engineer sendiri bisa digunakan, bisa di-upgrade. Jadi misalnya kita sudah belajar cara ngoding, terus mengetahui life cycle-nya dari aplikasi, kita tahu cara arsitektur aplikasi, terus kita mau menggok sedikit ke big data, menjadi data scientist itu lebih mudah. Jadi banyak bidang-bidang yang bidang-bidang lain yang memang bisa menjadikan software engineer itu sebagai basicnya, kayak gitu. Setelah itu dibutuhkan di industri 4.0, ya jelas itu. Machine learning sendiri juga membutuhkan software engineer sendiri ya. Machine learning software engineer ada orangnya sendiri, kayak gitu. Yang terakhir adalah ya ada artikel juga dari US. Dia menyebutkan kalau dia memprediksi kalau software engineer itu bakal dibutuhkan dan akan meningkat kebutuhannya hingga 24% hingga tahun 2026. Semacam itu. Oke. Mungkin ada dilanjut atau gimana? Oke, mau beberapa sudah ada pertanyaan sih Kak. Mungkin karena biar nggak menumpuk, 2 pertanyaan dulu aja deh untuk sekarang. Mungkin bisa saya dibantu Adrian untuk 2 pertanyaan. Oke, baik Kak Sisil, terima kasih. Oke, Kak Radit, ini ada pertanyaan dari Sobat Milenial. Jadi cukup banyak pertanyaan yang dimana Sobat Milenial ini menanyakan dunia IT itu seperti apa. Nah, salah satunya untuk itu saya akan pilih ya. Oke, jadi ini pertanyaan yang bagus dari Kak Rizal Fatoni. Oke, baik, selamat sore Kak Rizal Fatoni. Boleh bisa dinyalakan untuk mikrofonnya. Silakan untuk bisa memberikan pertanyaan kepada Kak Radit pada sore hari ini. Oke, baik, saya wakilkan saja ya Kak Radit ya. Jadi ini pertanyaan dari Rizal Fatoni. Dalam sebuah proyek engineering,
susunan jabatan atau job desk-nya itu apa saja? Dan juga butuh paling banyak berapa orang dalam tim agar bisa berjalan dengan lancar? Ini udah lebih ke project managing ini. Oh. Ini pertanyaannya sudah umum banget nih. Ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah project aplikasi, apa itu aplikasi atau itu software, sebenarnya tergantung dari besarnya scope ya. Tapi kalau misalnya mau ada susunan jabatan, biasanya akan ada namanya project manager yang untuk ngurusi projectnya. Setelah itu ada tim leadernya untuk menghandling bawahannya seperti software engineer yang lainnya. Barulah ada software engineer yang mengerjakan aplikasi itu sendiri. Nah, jumlahnya atau role-nya ya tergantung dari besarnya project itu tadi. Paling kecil biasanya kita cuma butuh front end sudah cukup dan back end dan front end itu sudah cukup, 2 orang itu aja sudah cukup. Atau misalnya disatukan kita bisa jadi full stack. Ada lagi role misalnya kita butuh karena aplikasinya terlalu besar dan fiturnya terlalu banyak, mereka tidak cukup untuk mentesting. Nah, itu nanti agak ada tambahan lagi kayak orang yang khusus buat testing dan menjaga kualitas aplikasi itu sesuai dengan ekspektasi. Berarti saya sedikit ngomong. Berarti kalau dalam suatu project itu untuk berapa orang dalam satu tim itu berbeda-beda gitu ya Kak? Tergantung kebutuhannya gitu. Benar. Bisa jadi satu orang itu ngerangkap semuanya. Kalau misalnya memang nggak terlalu besar skalanya ya. Kalau paling banyak berapa Kak dalam satu tim biasanya? Waduh, itu macam-macam itu. Macam-macam. Ya 10 aja masih bisa, apalagi 20 juga bisa. Tapi kalau terlalu banyak juga nggak bagus sebenarnya. Itu tergantung industri atau perusahaannya juga Kak, melihat itu juga, atau itu berpengaruh nggak kira-kira? Berpengaruh. Semakin besar perusahaan dan aplikasi yang diinginkan untuk menyelesaikan masalah, biasanya akan semakin banyak orang yang dibutuhkan juga. Ya, orang yang dibutuhkan di dalam situ. Oke. Itu mungkin dari Rizal, untuk pertanyaan Rizal ya. Silakan selanjutnya Adrian, ada pertanyaan lagi? Oke, baik Kak Radit. Ini ada pertanyaan yang saya rasa pertanyaan ini merupakan dari Sobat Milenial Universitas Widya Kartika ya, kalau saya rasa ya. Oke, baik, untuk itu selamat sore Kak Christian Alexander. Bisa minta tolong untuk dinyalakan mikrofonnya dan silakan bisa memberikan pertanyaan kepada Kak Radit. Oke, baik. Tidak ada respon, saya wakilkan saja ya. Nah, jadi ini Christian Alexander ini menanyakan, Kak Radit, dulu kepikiran apa kok sampai membuat sistem KRS UIK? Waduh, itu tahun kapan itu ya? Oh, jadi Kak Radit itu yang awal mula membuat itu sistem KRS UIK, benar Kak? Ya, saya dulu saya ingat saya kerja praktek ya pada waktu kuliah di Universitas Widya Kartika. Saya kerja praktek, nah itu kebetulan kampus membutuhkan bantuan, jadi saya join ke tim IT-nya kampus Universitas Widya Kartika dan ya tak lihat aplikasinya KRS masih sudah old gitu menurut saya. Jadi saya coba kembangkan lagi dengan teknologi yang saat itu lumayan baru atau lumayan bagus lah untuk dipakai. Tim ya Kak, tim. Oh ya, perlu saudara sekalian tahu bahwa Universitas Widya Kartika memiliki satu jurusan teknik, salah satunya adalah teknik informatika. Jadi Kak Radit ini merupakan salah satu alumninya, benar ya Kak ya? Yes. Oke. Jadi kepikiran, karena menurut Kak Radit dan timnya belum terlalu oke, terus dikembangkan dan sampai saat ini terus berkembang gitu. Bukan nggak terlalu oke, sudah agak tua dan butuh pengembangan, butuh di-maintain semuanya. Ke arah yang lebih baik, benar ya Kak ya? Oke, semoga itu bisa menjawab juga dari untuk pertanyaan Christian. Dan satu pertanyaan lagi
Kemudian kita lanjut ya Kak ya. Saya lihat masih banyak ini materi Kakak. Silakan Adrian. Pribadi. Oke, baik. Terima kasih Kak Sisil. Oke, Kak Radit, ada juga nih yang bertanya atas nama Braya Hendrato. Jadi beliau bertanya seperti ini, Kak, gimana sih untuk cara konsisten dalam belajar software engineer? Karena saya sedang mencoba belajar di online course, tapi saat ingin terus belajar malah berhenti karena pusing. Silakan Kak Radit untuk bisa menjawab pertanyaan dari Braya Hendrato. Oke. Wah, ini susah juga ini. Oke. Ini nanti ada sih di slide juga pembahasan gimana caranya supaya menjadi software engineer yang oke ya. Kalau boleh dibuka aja slide-nya langsung, nggak apa-apa sih. Ya. Sekarang tak jelaskan. Langsung sekalian masuk ke materi ya Kak ya. Ya. Oke. Coba di next ya. Nah, oke. Pas banget dalam pertanyaannya. Pas, iya. Jadi ke misalnya cara untuk menjadi software engineer sebenarnya mudah ya, mudah-mudah, gampang-gampang sulit lah. Yang pasti ya kita pemanasan dulu, siapkan mental dan fisik. Maksudnya siapkan niat juga. Jadi kalau memang kalian atau ya aku ngomong kita aja ya, kalau misalnya kalian sudah pingin untuk menjadi software engineer ya diniatkan dulu memang, oh aku mau nyoba, oh aku mau menjurus ke sana, oh aku mau pergi ke dunia IT, aku mau bikin aplikasi, mau berinovasi di dunia IT software dan segala macam. Nah itu coba diniatkan dulu. Itu pemanasan yang sudah cukup sih menurut saya. Setelah itu adalah persiapan. Jadi kalau misalnya saat kita mau belajar, kita kan biasanya kebingungan karena kebanyakan tools atau apa yang mau kita buat. Nah, paling mudah coba bikin satu project yang menurut kita dibutuhkan. Misalnya kita butuh aplikasi to-do atau aplikasi yang sederhana. Nah, itu kita coba bikinnya sederhana saja. Nggak usah terlalu yang kompleks-kompleks. Nah, persiapan lainnya adalah tools-tools yang dipakai. Kalau misalnya kita googling di internet ya, sebenarnya banyak banget tools yang bisa kita pakai untuk membuat sebuah aplikasi atau belajar software engineer. Misalnya tools untuk editornya apa, setelah itu bahasa pemrogramannya apa. Nah, nggak usah dibingungkan mau pakai yang mana. Sebenarnya coba cari yang menurut kalian itu menyenangkan. Misalnya saya ngelihat Java ini, misalnya agak sedikit teknis ya, melihat bahasa Java ini asik untuk di coding gitu ya, monggo silakan, nggak ada masalah. Kayak gitu. Jadi terus sama bahasa pemrograman atau aplikasi-aplikasi yang tambahan yang lainnya itu sebenarnya nggak perlu dibingungkan, cukup dilihat fungsinya aja dan sesuai dengan target yang kita inginkan. Misalnya untuk membuat web, apakah bahasa pemrograman PHP ini cukup? Oke, bisa kita monggo dipelajari PHP. Apakah membuat web ini bisa tak lihat bisa pakai Java gitu? Monggo, mau misalnya mau menggunakan Java nggak masalah. Walaupun agak sedikit ribet. Tergantung minat dan sukanya mau pakai yang mana gitu ya Kak. Yang penting jangan bingung lah. Tetap coba satu dulu yang paling gampang. Setelah itu dieksekusi, di testing hingga berhasil. Setelah itu, ini udah sih. Kalau lanjutannya ini lebih ke cara general ya, bagaimana cara menjadi SE. Nah, kalau misalnya untuk karir, untuk kalian yang masih mahasiswa atau mau join di dunia IT, usahakan bikin portofolio. Jadi ya kayak contohnya saya dulu pas kerja praktek iseng-iseng untuk melihat apakah
IT di kampus ini perlu diperbaiki atau perlu di-maintain. Oh, ternyata aplikasi KRS ini sudah tua dan perlu di-maintain, akhirnya saya upgrade kayak gitu. Nah, itu udah bisa jadi bahan portofolio kalian untuk show off di saat interview atau di kedepannya lah. Itu udah kebanggaan sendiri sebenarnya. Kalau sudah bikin portofolio, misalnya kalian sudah udah membuat aplikasi, sudah di-launch, di-publish, terus sudah happy dengan aplikasi, nah baru nanti pengembangan kalian bisa belajar hal-hal yang lebih baru. Misalnya teknologi yang lebih, ada teknologi baru, kalian mau coba-coba juga bisa, misalnya yang sekarang lagi populer, enggak terlalu populer sih. Kayak misalnya dulu pada waktu membuat website ya, kita hanya memakai HTML, JavaScript semacam itu. Setelah itu ada teknologi berkembang, ada namanya jQuery, ada yang muncul namanya Angular, lanjut lagi ada namanya Vue.js, hingga sampai sekarang. Ya nggak apa-apa, dipelajari aja, cukup tahu saja dan dipelajari secukupnya dari aku. Wah, karena memang IT itu selalu berkembang ya Pak ya. Tidak akan stuck di situ, dia berkembang terus pastinya. Ya. Don't be greedy lah, ilmunya banyak sebenarnya, cuman kalau kita pelajari semuanya ya astagfirullahaladzim. Kasihan otaknya nanti. Jadi biar kalau untuk pelajari yang terbaru itu biar jadi pengetahuan umumnya aja ya Kak ya, supaya tidak bisa dibilang apa ya, gaptek apa-apa ya, tahu perkembangan sampai di mana IT sekarang gitu ya Kak. Yes. Tidak perlu langsung kayak HP aja, HP ada keluaran baru harus ganti baru lagi. Jangan seperti itu ya Pak. Karena HP itu pasti baru bulan ini keluar series ini, misalnya 2 bulan 3 bulan depan ada keluar lagi, harus punya seperti itu. Nggak seperti itu ya Kak ya. Iya, jangan itu nggak baik gitu. Itu cuma saran saja sih, terserah kalau misalnya kalian atau teman-teman mau pakai yang paling baru, monggo sih. Itu bisa jadi masukan juga buat Adrian ini. Adrian kan anak teknik informatika ya. Iya benar Kak Sisil. Nah, itu salah satu info penting buat kamu juga untuk mencari kerja di luar, benar ya? Iya pastinya. Oke, silakan dilanjut Kak Radit. Oke, ya lanjut aja, next slide. Ya. Nah ini contoh ya. Sebenarnya saya ngasih contoh buat teman-teman yang mau join atau mau berkarir di software engineer. Nah ini ada contoh misalnya how to become mobile developer. Misal kalian ingin mendevelop sebuah mobile aplikasi. Paling mudah, ya nggak paling mudah banget sih. Starter pack lah, starting untuk kalian. Persiapan awal adalah pilih senjatanya. Mau pakai, kalau misalnya kita lihat kan mau bikin aplikasi mobile itu ada banyak caranya. Ada yang pakai misalnya mau Android, mau pakai Java, atau pakai Kotlin, dan segala macam, itu terserah. Mungkin kalau sekarang lagi populer, ya udah agak lama, cuman mulai stabil ya, namanya ada React Native, monggo. Setelah kita pilih senjatanya, atau framework, atau library bahasa yang kita pilih, monggo dimulai development-nya. Jangan lupa pakai repository dan version control, semacam Git. Setelah itu, setelah development selesai, jangan lupa di-deploy. Deploy-nya ke App Store langsung, jadi biar ada user yang lihat. Atau enggak, mau testing juga, mau mencoba cara publish-nya gimana. Nah, untuk Android bisa ke Google Play Store, untuk iOS bisa ke App Store. Nah, yang terakhir adalah level up. Setelah kalian mencoba untuk membuat aplikasi, dan oke, aku sudah bikin aplikasi. Nah, coba di-maintain dan dikembangkan dalam artian mungkin fiturnya ditambahin atau mau di-upgrade skill-nya pakai tambahan-tambahan library atau bahasa yang lainnya. Ya, mungkin atau dimonetize juga bisa untuk mendapatkan profit. Itu contoh. Oke, lanjut lagi. Next slide. Boleh? Ini cuman intermezzo aja sih untuk kalian. Oke, web. Nah, ini contoh ya. Kalau misalnya kalian yang mau buat
web atau ingin menjadi web developer, ini juga bisa cukup belajar satu bahasa aja. Contohnya yang paling sering dipakai PHP. Setelah itu jangan lupa version controlnya memakai Git, terus editornya mungkin pakai VS Code, satu macam. Dan nanti pada waktu selesai dibuat bisa dideploy ke AWS atau hosting dengan cPanel dan segala macam. Ya, bukan PHP pemberi harapan palsu ya Kak ini ya, beda aliran ya. Mungkin. Jadi belajarnya itu mengenai PHP. PHP ini sistem, bukan PHP dalam arti yang lain. Oke. Ya mungkin. Kadang-kadang PHP di sini juga memberi harapan palsu untuk orang IT sih. Iya, kadang-kadang seperti itu ya Kak ya. Kok jadi curhat gini nih Kak? Oke. Ternyata orang IT itu rada melo juga ya. Oke. Satu sisi yang lain itu. Satu sisi yang lain. Baik, silakan Kak Radit dilanjutkan. Ini sudah sampai next slide. Mungkin selanjutnya itu yang banyak senang. Ini yang ditunggu-tunggu sobat mungkin. Banyak yang seneng buatan mobile game ini pastinya. Lagi marak-maraknya nih. Anak-anak IT mau buat seperti ini. Ya ini starter pack edition aja sih. Nanti kalau misalnya udah mau berkembang juga pasti banyak dibutuhkan ya. Kalau misalnya kalian mau bikin mobile game atau jadi game developer, ya coba riset yang paling gampang aja. Contoh nih, kalau aku ngasih saran, bisa ngepick Unity atau Unreal Engine sebagai engine-nya untuk bikin untuk startingnya lah ngomongnya. Dan jangan lupa kalau mobile game kan kita butuh tim ya, nggak satu orang sih, kita butuh ada gambarnya, ada yang bikin musik, mungkin kalau gamenya 3D, jadi kalian butuh orang yang 3D modeler juga. Nah, ini agak susah sih kalau solo ini. Setelah pilih senjata, baru kalian bisa develop, ya jangan lupa di repository juga, nanti kalau misalnya ada something, filenya korup atau gimana, nah itu bisa di-restore. Terus editornya jangan lupa mungkin pakai VS Code juga bisa, mau pakai Sublime Text ya monggo, atau yang lagi hype IntelliJ ya bisa. Nah, setelah dibuat, baru kalian bisa deploy ke App Store atau ke mungkin yang Windows bisa ke Steam. Nah, wah, bahasanya itu kompleks. belum terlalu tahu, mungkin bisa bahasa-bahasa hype-nya itu boleh di bahasa Indonesia kan nggak Kak? Maksudnya seperti apa sih Kak gitu? Karena saya di sini juga berperan, mungkin ada teman-teman sobat yang memang baru mau terjun ke hal-hal seperti ini. Mungkin kata-katanya, misalnya kayak tadi hype apa itu Kak? Hype yang sebelumnya tadi pembahasannya. Yang mana ini? Yang dari awal ya? Iya. Jadi kalau misal kalian mau bikin game atau menjadi game developer, kalian bisa riset dulu yang pertama, belajar yang paling gampang-gampang. Yang lagi populer tuh bisa memakai namanya Unity, atau terus ada lainnya namanya Unreal Engine, atau jadi kalian coba pelajari satu dulu yang cukup, dan itu di testing aja dulu mungkin. Oh, Unity itu semacam program pembuatnya gitu Kak. Maksudnya kayak kalau kita misalnya mau buat tampilan website WordPress gitu, kayak gitu nggak Kak? Iya, itu kayak kalau di sini game engine-nya. Makanya saya bilang senjata, bukan bahasa pemrogramannya tapi senjatanya. Karena bikin game kan nggak harus bahasa pemrograman yang tertentu, misalnya harus C# atau gimana gitu ya. Yang tertentu. Jadi kita pilih senjatanya. Nah, senjata ini bisa aplikasi yang sudah jadi atau game engine yang sudah disediakan di publik. Itu banyak sih sebenarnya. Oke. Jadi kalau kalian mau bikin, nggak usah dari nol, misalnya bikin dari scratch. Aku taunya Java, mau bikin dari scratch ya monggo, kalau nggak kesusahan, itu aja sih. Soalnya sudah ada yang lebih mudah, intinya sih seperti itu. Ya. Pakai kebutuhannya aja. Nah,
kalau di game developer pada waktu kita bikin game itu kan ada elemen-elemen lain yang bakal elemen-elemen lain yang dibutuhkan. Contoh kita butuh gambar atau animasi di dalam game itu, makanya kita ada kalau bisa team up dengan seorang artis. Artis itu maksudnya yang gambar ya, artis 2D atau setelah itu untuk musiknya, biasanya kan di game ada musik-musik yang menarik ya, yang fun yang bikin game itu menarik. Nah, kalau misalnya nggak bisa bikin ya harus team up dengan orang yang bisa komposer. Mungkin gamenya juga 3D kayak first FPS kayak Counter Strike kayak gitu ya. Ya itu game lama sekali sih. sorry. Ya kalau mau gamenya 3D nanti jangan lupa team up dengan orang model. 3D modeler, jadi orang yang bisa bikin tetap harus kolaborasi. Objek 3D ya, kolaborasi. Jadi kalau bikin game itu kalau bisa kolaborasi, jangan di solo. Ya bisa, cuman kalau mampu gitu aja sih. Baik, Kak, kalau boleh tahu, Kakak sendiri sudah pernah membuat sebuah mobile game? Sebuah atau 2 buah? Enggak sih. Sudah banyak malah bikin mobile gamenya. Kalau saya sendiri di dunia game industri itu hanya hobi aja. Wah, hobinya berapa? Sudah berapa yang dibuat, Kak, kalau hobi? Ya, cuman beberapa sih, mungkin 3 atau 4 ya. Wah. Kecil gitu. Itu kolaborasi atau buat sendiri, Kak? Wah, itu kolaborasi pastinya. Kalau buat sendiri ya seru. Baik, mungkin Kak, saya potong sedikit, Kak. Boleh. Ya, ada beberapa slide lagi, tapi saya melihat juga ini kolom chat semakin banyak pertanyaan. Kita ke pertanyaan dulu ya, Kak ya. Boleh. Oke, silakan Adrian untuk pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Kak Sisil. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari saya Melani ya. Jadi pertanyaan beliau ini seperti yang dikatakan tadi, bahwa full stack superhero yang bisa front and back end, berarti full stack tidak bisa bekerja dalam tim. Silakan Kak Radit untuk bisa menanggapi pertanyaan dari saya Melani. Terima kasih. Kembali ke awal tadi berarti Kak ya. Nggak apa-apa. Ya, bukan seperti juga ya. Software engineer itu justru orang yang biasanya bekerja dalam tim. Jadi kalau misalnya dia full stack, ya mungkin full stacknya 2 orang, nggak 1 orang kayak gitu. gitu. Kan pastinya di atasnya dia ada kayak semacam project manager yang mengerti project ini harusnya gimana sih. Ini harusnya aplikasi ini untuk ngitung duit dari beli sampai jual kayak gitu. Ada flow-nya, ada requirement-nya, ada orang-orang sendiri biasanya kayak gitu. Jadi, cuman yang tak maksud superhero itu lebih ke dia bisa handling, misalnya ya, ada masalah di bagian sisi depan UI, dia bisa handle, bisa memperbaiki kayak gitu. Dia bisa nambah fitur juga di situ. Ada masalah di sisi back end atau di belakang, dia juga bisa memperbaiki di sisi itu juga. Nah, dia memang bisa semuanya, tapi kalau dikasih satu project penuh ya mungkin keteteran ya. berarti superhero penyelamat. Yes. Kalau tiba-tiba satu nggak bisa, dia bisa bantu, begitu ya Kak ya? Bukan berarti Bisa. dia menghandle semuanya gitu ya Kak? Benar, kan superhero juga ada sidekick-nya kan? Iya. Siap. Oke, itu pertanyaan dari saya. Lanjut, silakan Adrian. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari, saya rasa ini cukup bagus, pertanyaan dari Yose Purnawan. Jadi pertanyaannya seperti ini. Apa sih Kak yang perlu dipersiapkan untuk mahasiswa sebelum masuk ke dunia kerja, khususnya IT? Silakan Kak Radit. Itu bisa ke slide yang tadi how to be SA ya. Oh, how to be SA. Udah cukup sih. Yang kita butuhkan ya niatnya pastinya, kalau mau join ke dunia kerja IT ya harusnya niat, oh saya mau fokus ke IT. Oke. Setelah itu dicoba apa aja yang kita butuhkan untuk masuk di dunia kerja, misalnya senjatanya, tools-tools yang mau dipakai, cukup dipelajari sewajarnya aja. Misalnya contoh tadi mau
mau jadi web developer, kalian bisa belajar satu PHP, terus pakai editor yang cukup, misalnya pakai VS Code, ada repositorinya, terus kalian coba deploy, nah itu sebenarnya sudah cukup. Kalau misalnya secara hard skill-nya ya, untuk secara soft skill mungkin ya banyak sekali sih. Soft skill itu umum sih ngomongnya. Etika, terus komunikasi itu juga diperlukan. Biasanya soalnya di dunia kerja kebanyakan kita kerjanya sama tim, jadi nggak solo ya. Kalau misalnya kalian, kalau misalnya suka sendirian ya ada sih, ada yang sendirian. Biasanya kita kalau di saya ada tim yang misalnya nggak bisa kerja bareng, itu saya kasih task yang full ke dia karena dia bisa kerja sendiri. Cuman di endingnya kita pasti semuanya kerjanya tim. Nah makanya soft skill itu dibutuhkan di situ, communication. Oke, ininya mau ditampilkan apa tidak perlu lagi Kak? Untuk slide how-nya? Boleh. Sambil kita pertanyaan selanjutnya ditampilkan aja nggak masalah sih. Yang how sebelumnya sepertinya, yang how sendiri ya? Ini yang paling sering dipakai sih. Biasanya kan starter pack itu kan bingung mau gimana. Nah, itu saya kasih contoh kayak tadi sih, how to be web developer, bisa belajar ini. Kalau mau develop mobile apps bisa pakai ini, untuk awal-awal aja. Ya bagi yang paham pastinya banyak lah tools di sana yang lebih bagus dan itu pasti banyak. Ini adalah tampilan dari yang harus dipersiapkan siapa saja yang akan terjun ke dunia kerja, khususnya ambil bagian yang IT ya, ambil bagian IT juga gitu. Tidak harus menjadi salah satu software engineering Kak. Ini berlaku untuk semua Kak yang satu rumpun IT gitu. Mungkin bisa. Oh, tapi ini spesifiknya berarti untuk SE aja ya Kak, software engineering aja ya? Ya kebetulan karena topiknya SE, jadi saya buatkan yang SE. Tapi kalau untuk IT lainnya ya juga sama. Misalnya mau jaringan, dia pakai tools misalnya Mikrotik yang lebih bagus. Terus dia juga membuat portofolio. Kalian juga membuat portofolio misalnya sudah membangun jaringan di sebuah gedung apa gitu. Sama, hampir semuanya sama. Oke, baik. Itu dan sedikit saya mau tanya, tadi saya sempat teringat, berarti seperti yang tadi saya di awal juga katakan, berarti untuk menjadi salah satu orang SE software engineering itu tidak perlu harus coding dulu ya Kak, harus tahu benar-benar coding ya Kak gitu, atau memang coding adalah salah satu hal penting yang harus diketahui sobat sekalian untuk menjadi salah satu orang SE gitu? Kalau software engineer sendiri sih coding itu kayak makanan sehari-hari ya. Sebenarnya yang diperlukan adalah apa ya ngomongnya dia, cara berpikir aja sih. Cara berpikir how to code. Jadi memang untuk awal-awal kita semua harus bisa coding karena paling nggak kita tahu cara ngoding itu gimana, cara membuatnya gimana dari awal sampai akhir. Nanti kalian pasti ada waktunya ketika kalian tidak ngoding lagi, ada sendiri itu. Misalnya untuk managing tim, kalian kan mungkin nggak terlalu banyak coding, tapi lebih ke supervising ke teman-teman yang lainnya. Ini harusnya gimana, cara solvingnya gimana. Misalnya mereka ada kesulitan, kita bantu tapi by arahan kayak gitu. Oke. Itu sedikit jawaban dari Kak Radit. Bisa langsung pertanyaan selanjutnya, Adrian? Oke, baik. Terima kasih Kak Sisil. Oke, Kak Radit, ada yang bertanya. Pertanyaan ini dari Nanik Furoida, ya. Jadi, pertanyaannya ya, apakah seorang software engineer keahliannya harus melewati pendidikan profesi atau bisa otodidak? Terima kasih. Silakan Kak Radit. Kalau menurut saya ini sebenarnya by otodidak juga bisa. Cuman ada
Ada kala yang kita butuhkan di pendidikan atau profesi di teknik informatika, mungkin semacam sistemnya, how to-nya, managing-nya, itu yang kadang nggak bisa by otodidak. Gitu. Terus, apa lagi ya? Kaliannya, ya kalau secara garis besar saya ngomong bisa gitu aja sih. Cuman pasti membutuhkan pendidikan dan profesi nantinya. Jadi pada waktu di dunia, contoh saya kerja di perusahaan yang agak besar ya dulu itu, biasanya kalau misalnya dia nggak lulusan IT, itu agak susah untuk hal-hal yang baru. Misalnya ada teknologi baru, dia nggak kebiasaan karena by otodidak, akhirnya susah untuk mengikuti perkembangan IT-nya. Atau enggak, mungkin ada hal-hal yang kadang nggak bisa by otodidak, ada yang kelewatan by otodidak. Mungkin otodidaknya cuma coding aja, tapi padahal ada namanya kayak arsitektur IT-nya, arsitektur software-nya, setelah itu how to deploy-nya, managing-nya, unit testing, dan segala macam. Dan itu mungkin by otodidak agak kesusahan. Pasti butuh seseorang atau butuh pendidikan untuk memasukinya, kayak gitu. Oke. Gimana, Adrian? Halo. Oke, baik. Ada pertanyaan. Ini saya rasa sobat milenial pada sore hari ini sangat antusias ya dengan materi pada sore hari ini yang di koridor ide batch yang ke-20, luar biasa. Semua sobat milenial yang bergabung bersama kami sangat semangat dan juga antusias. Jadi ada pertanyaan dari Febrian Sanjaya nih untuk Kak Radit ya. Pertanyaannya Kak Radit, apa ada hal yang bisa dipelajari pada saat masih SMA sebelum masuk ke jurusan teknik informatika agar nanti waktu kuliah tidak terlalu ketinggalan? Terima kasih. Silakan Kak Radit untuk bisa menanggapi pertanyaan dari Febrian Sanjaya. Febrian Sanjaya. Masih SMA ya? Ya, benar. Oh, nggak perlu sih. Ya, mungkin kalian cuma cukup persiapan aja kalau misalnya mau join ke IT dari awal, nggak perlu basic apa-apa. Nanti biasanya ya di jurusan IT pasti diajari mulai startnya dari apa. Jadi menurutku nggak ada masalah sih misalnya kalian nggak ada prepare. Cuman kalau misalnya lebih prepare lebih baik ya mulai dari sekarang bisa start untuk mencari tahu how to code, how to make application, how to engineering something kayak gitu. Iya. Kayak gitu aja. Okay. Memang kalau boleh tahu di sini ada yang mau ngambil IT tuh? Sepertinya ini kalau sudah seperti ini kan, kalau kita kan koridor ide ini sobat milenialnya itu dari segala penjuru dan audiensnya pun beraneka ragam Kak. Mungkin salah satunya Febrian Sanjaya ini juga mengingatkan saya dulu kenapa saya mengambil IT, sistem informasi Kak. Karena memang kalau saya sendiri sedikit ini ya, sharing juga dengan Febrian. Kebetulan saya juga SMA dulu seneng IT karena memang apa ya, kalau teman-teman saya sering bilang saya ini seperti kayak suka kan jaringan. Dan jaringan itu pastinya tentang kabel-kabelan dan lain-lain. Tapi teman-teman saya selalu bilang itu adalah hal yang apa ya, yang memang diminati saya dari waktu saya SMA. Jadi kamu harus menentukan, misalnya kamu waktu SMA, kalau dulunya saya ada ini sih, ada mata pelajaran TIK. Saya nggak tahu kalau sekarang itu masih adakah mata pelajaran itu, kecuali kalau dia SMK ya. Kalau Febrian SMK mungkin sudah punya sudah punya bekal lah sebelum dia masuk ke IT. Tapi beda halnya dengan kita yang SMA. Kalau dulunya saya ada TIK dan memang minatnya di bagian jaringan. Tapi ada juga yang minat di desain dan sebagainya. Itu yang menjadi tolak ukur kita untuk passion kita juga untuk masuk ke dunia IT. Jadi benar kata Kak Radit tadi, memang yang persiapkan awal itu adalah minat kamu,
kamu maunya kemana itu yang harus dicari tahu dulu sebelum kamu masuk ke kuliah. Mungkin bagi yang SMA atau yang masih bingung apa IT itu gimana caranya untuk join, nggak usah bingung sih. Kalau misalnya nanti kuliah di IT, biasanya nanti kalian bakal menemukan hal-hal yang baru dan bakal membuat berpikir ini jalan yang lebih bagus, yang ini IT yang bagiannya lebih bagus kayak gitu. Nggak usah langsung dibingungkan lah di awal itu. Benar. Nanti ada penjurusannya kok. Seperti di Unika, kalian juga akan dijuruskan kemana kamu nantinya. Jadi dari dasar kamu diajarkan, kemudian baru penjurusannya yang spesifik ke memang ke passion kamu, ke senangan kamu di sana. Atau mungkin yang baik atau tidak juga bisa. Banyak di artikel di internet yang membahas tentang how to be software engineer ya. Mungkin ada beberapa pelajaran atau ilmu yang nggak didapatkan pada waktu di otodidak, kayak saya ini kemana, penjurusannya bagaimana, terus mungkin dia butuh masukan experience dari orang supaya membuka wawasannya, mungkin kan itu nggak ada kan kayak otodidak gitu kan. Kebanyakan otodidak kan lebih ke hard skill-nya kayak gitu. Cuman possible kok. Ya. Oke, itu mungkin saya lihat di sini sekaligus menjawab pertanyaan dari Anggito Wibisono ini. Langkah awal untuk menjadi software engineering bagaimana ya? Apa saya harus ikut kursus atau bisa saya belajar secara otodidak? Di mana saja tempat untuk mencari pengetahuan tentang software engineering? Sekarang untuk mencari tahu tentang pengetahuan itu sudah banyak, bisa buka Google. Banyak. Ya, dan otodidak yang Kak Adit bilang tadi sudah bisa juga dilakukan, ya benar ya Kak ya? Nggak usah khawatir, masih banyak. Di online juga ada, kalau misalnya kalian bingung mau kemana bisa join ke forum atau tanya yang teman-teman atau orang yang lebih ahli. Misalnya sudah ada teman kalian yang sudah jadi software engineer, kalian bisa berguru pada dia. Berguru. Ya mungkin sharing-sharing, saya sampai ngomong berguru. Ya sharing aja sih. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan bisa dibantu lagi, Adrian? Oke, untuk pertanyaan pada sore hari ini sangat-sangat luar biasa, banyak nih. Saya harap Kak Radit masih tetap semangat untuk bisa menanggapi pertanyaan dari sobat milenial sekalian. Oke, Kak Radit, ini ada pertanyaan dari Syariar Reza Yudia Risandi. Pertanyaannya, minta saran dong kalau untuk develop mobile app lebih baik belajar React Native atau Flutter Dart-nya. Atau Flutter Dart ya. Karena kalau Flutter Dart setahu saya bisa juga untuk develop web dan desktop-nya. Silakan Kak Radit untuk bisa ditanggapi. Terima kasih. Nah, ini kalau misalnya lebih teknis dan lebih detail mungkin kita bisa PM aja sih. Oke, mungkin tak kasih saran untuk secara garis besar aja ya supaya audiens ini pada paham juga. Kalau misalnya mau milih develop mobile app, mau pakai React atau mau pakai Flutter atau mau pakai yang lainnya, kita balik dulu kalian tujuannya untuk bikin itu apa. Yang misalnya contoh kita mau developnya cuman mobile app saja, gitu. Mobile apps kan ada Android. Oke, kalian coba filter riset kalian misalnya, oh ini React Native bisa untuk mobile, oh ini Flutter Dart bisa pakai mobile dan desktop, ya artinya dua-duanya masih possible dan kalian mau pakai React juga bisa, mau pakai Flutter juga bisa. Nah setelah itu tinggal paling mudah cari yang lagi populer atau yang menurut kalian cocok. Misalnya bahasa pemrogramannya di React Native ini kalian lebih seret melihat cara ngodingnya, terus di Flutter Dart ini kurang cocok, ya kalian bisa pakai React Native. Nggak perlu dipaksakan harus memakai misalnya Flutter Dart ini paling baru dan dia bisa segalanya. Nggak perlu sih, karena nggak semua software yang baru itu cocok untuk kalian kayak gitu. Sorry, bukan cocok untuk kalian, cocok untuk project kalian. Oke. Baik, itu mungkin jawaban dari Kak Radit. Kak, ini kita balik ke materi kakak dulu. Kita habiskan, baru kita akan lanjut ke pertanyaan ya Kak ya.
Ya boleh, materinya tinggal dikit kok sebenarnya. Oke, kita selesaikan aja biar kita fokusnya ke pertanyaan karena pertanyaannya saya lihat banyak sekali. Silakan next slide. Oke, next. Nggak banyak sih. Yang terakhir ini mungkin contoh-contoh saja ya. Jadi sebenarnya teknologi dan tools yang ada sekarang tuh sangat banyak banget. Jadi kalian nggak perlu bingung. Contoh ini programming language ada namanya Golang, ada JavaScript, Java, Python, PHP atau C#. Sebenarnya itu tergantung dari kebutuhan kalian dan kebutuhan projectnya apa. Misalnya kalian senangnya pakai PHP ya monggo mau pakai PHP. Artinya kan untuk kalian fokusnya di web. Kalau misalnya mau pakai JavaScript ya bisa. Dan teknologi lainnya juga kayak editor juga ada banyak. Misalnya kalian bisa pakai IntelliJ IDEA yang paling populer, bukan paling populer ya, paling enterprise. Atau mau pakai VS Code yang enteng dan sering dipakai orang, atau Atom, mau pakai Sublime Text, yang pasti jangan Notepad sih. Kasian juga. Terus untuk, ini ada sedikit yang interesting ya, kadang kalau orang software engineer yang masih baru untuk ngoding, tahunya kan bahasa pemrograman ini terus ngoding, beres, jadi deploy kayak gitu. Nah, jangan lupa nanti di tempat kerja lain atau umumnya itu ada namanya version control. Jadi untuk ada historinya, untuk arsip segala macam, itu nanti sering dipakai. Mungkin saran sih untuk semua software engineer yang akan masuk ke dunia karir atau yang sudah bisa mempelajari itu version control itu tadi. Contohnya Git yang lagi populer kayak gitu. Nah, saran aja sih. Terus ada teknologi lain misalnya kontainer, ada yang bisa pakai Docker atau apa. Yang lagi terkenal misalnya container orchestration, ada Kubernetes. Ini kayaknya kalau dijelaskan semua nggak habis-habis ini. Nanti saya kasih aja lah share PPT-nya. Ini cuma contoh aja, padahal banyak sekali. Ya, nanti teman-teman bisa lihat kembali kok di YouTube Universitas Widya Kartika untuk materi hari ini akan disiarkan juga, Kak. Oke. Saya juga lihat ini langsung tiba-tiba auto sedikit juga melihat bahasa-bahasa ini. Ya. Okay. Ini namanya Software Technology and Tool. Ini tool-tool yang digunakan untuk software engineering ya, Kak ya. Ini contoh aja sih, contoh kecil aja. Teman-teman bisa ngambil beberapa untuk dipelajari di awal. Apalagi yang anak SMA tadi yang masih bingung untuk pertama kali masuk IT seperti apa. Bisa dipelajari dulu ini seperti apa. Kalau bingung ini juga tak kasih saran di bawah ya. Kalian nggak perlu belajar semuanya. Cukup ambil yang enjoy aja, yang menurut kalian ini enak untuk digunakan atau fine untuk digunakan. Cukup. Jadi tergantung tujuannya dan ini kalian enjoy lah untuk menggunakan ini. Nah, beberapa mungkin tak rekomendasikan yang tak kasih skor itu ya. Yang itu mungkin bisa di start di awal karena lumayan sering dipakai juga sih di zaman sekarang kayak gitu. Iya benar. Nah, kadang-kala kita bingung, kita cuma pakai satu teknologi aja sebenarnya. Kalau kalian lebih berkreasi lagi, kita bisa menggabungkan beberapa teknologi itu tadi untuk mendapatkan hasil lebih maksimal. Contoh apa ya enaknya? Misal ya, kayak misalnya kalian mau buat big data dan data visualisasi, kalian membutuhkan kayak Hadoop buat mengolah datanya. Setelah itu ada aplikasi di dalam, mungkin kalian bisa pakai Golang. Setelah itu untuk penyimpanan dan memprosesnya, mungkin kalian bisa pakai Elasticsearch supaya bisa di-searching lebih cepat. Terus visualisasinya di display ke user, kalian bisa pakai D3. Nah, itu agak sedikit teknis sih. Itu cuma contoh aja sih. Nah, kayak gitu. Oke, yang pasti semua teknologi pasti ada keuntungan sama keuntungan sama kerugian. Ya, balik lagi ke tujuan utamanya kalian memakai itu aja. Oke. Next slide. Slide terakhir ya nih, Kak ya. Boleh, slide terakhir. Nah, ini sih sebenarnya pertanyaan untuk untuk memancing sih, mungkin kalian ada yang tanya ya. Jadi kan kadang kita bingung, belum ada
pengalaman kerja, mau kerja di startup, software house, atau di big company. Kalau saya bilang semuanya bagus, nggak ada masalah. Mungkin kalau misalnya mau kerja di startup, lebih banyak ilmu yang lagi up to date, jadi kalian bisa belajar ilmu-ilmu up to date di situ. Kalau kerja di big company, kalian mungkin bisa mengetahui sistem yang lebih enterprise atau yang sudah stabil banget. Kalian di situ akan menjadi bagian dari sistem. Atau mungkin kalian mau explore lebih banyak dan belajar lebih dalam dengan variasi teknologi yang sudah ada sekarang, kalian bisa kerja di software house. Biasanya kan banyak projectnya macam-macam, nih, tools kebutuhannya macam-macam, dan toolsnya kadang yang dibutuhkan juga macam-macam juga di situ. Kalian bisa belajar di software house juga. Jadi semuanya sebenarnya baik, tidak ada masalah. Tergantung minat aja sih. Oke. Baik, kalau begitu kita ke pertanyaan aja Kak, karena ini sudah slide terakhir. Silakan. Udah sih, cukup sih. Langsung ke pertanyaan kalau ada yang bingung. Oke, kita masuk ke tanya jawab. Lebih intinya ke tanya jawab. Silakan, Adrian. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang saya rasa ini cukup bagus ya, pertanyaan ini buat Kak Radit. Jadi saya harap Kak Radit masih tetap semangat untuk bisa memberikan ilmu kepada sobat milenial yang bergabung di koridor ide batch yang ke-20. Oke, baik Kak Radit. Ini pertanyaan dari Ari DJ. Pertanyaannya, dalam dunia konstruksi sekarang sudah masuk ke digital teknologi, ya pastinya. Terutama untuk penyampaian hasil dan komunikasi, diantaranya untuk ERP, visualisasi via VR atau virtual reality, dan juga AI atau artificial intelligence, serta penggunaan AI. Apakah hal ini masuk ke dalam SE? Apakah sudah dideteksi kebutuhan di bidang ini? Silakan Kak Radit untuk bisa menjawab pertanyaan dari Ari DJ. Ya ini menarik sih. Oke. Jadi sebenarnya kalau dilihat apakah masuk ke dalam SE, bisa dibilang parsial ya. Jadi kan software engineer tadi kan lebih membuat aplikasi, lebih banyak logiknya di situ, dan kalau misalnya hubungannya sama AI, ya kita tahu bahwa machine learning juga ada engineer-nya. Sebenarnya SE juga bisa jadi machine learning engineer, karena itu memang juga ada codingnya sedikit ya. Misalnya kalau kalian mau bikin machine learning, ada yang sekarang lagi terkenal pakai TensorFlow, nah itu kalian bisa belajar di situ. Untuk visualisasi pakai via VR juga ada sedikit. SE ada join di situ juga, misalnya untuk membuat viewernya dari VR tersebut supaya dapat digunakan untuk user. Jadi kayak aplikasinya di-view-kan ke VR-nya, bukan ke teknologi, ke VR-nya ya. Mungkin ada orang sendiri lah untuk itu. Tapi untuk logic dan nge-view-nya pasti ada sedikit dalam SE. Dan SE itu kayak basic aja sih, ngomongnya kayak kalian bisa jadi yang lebih spesifik. Kayak misalnya machine learning tadi, kalian jadi machine learning engineering, lebih fokus di machine learning. Terus kalau misalnya aku pengennya setelah coding ini aku tahu aku tak ke big data aja, oke lah. Nanti lebih fokus ke data aja, bisa jadi data scientist atau data analis kayak gitu. Kebutuhannya seperti itu sih. Oke. Baik. Itu jawaban dari Kak Radit benar ya untuk RDJ, ya. Oke. Berarti memang SE ini masuk di segala macam bidang ya Kak ya? Iya, gitu ya? parsial. Oh, dia seperti itu. Soalnya kalau misal ya kalian tahu machine learning engineering, dia juga ada basic code juga, otomatis kalian juga, kalau misalnya kalian SE, kalian juga bisa langsung join. Lompat ke machine learning engineering juga bisa nantinya. No problem itu. Oke. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan jawaban dari Kak Radit juga. Saya melihat slide Kak Radit dan saya melupakan sesuatu yang penting.
Di slide terakhir Kak Radit mengenai reminder when working, saya rasa itu penting juga untuk disampaikan kepada sobat milenial yang sekarang sudah gabung bersama kita, dibantu untuk membukakan ini ya, slide terakhirnya ya. Saya pikir tadi tuduhnya itu yang terakhir Kak, ternyata ada yang lebih terakhir, dan ini sangat penting juga menurut saya untuk menjadi seorang SE ya, software engineering. Remember when working Kak. Ya ini sebenarnya semuanya sama sih, Kak, play semuanya. Cuman kalau pengalaman saya ketika kita kerja tim ya, apalagi kita kerja di dunia kerja apapun itulah kerjanya. Kalau menurut saya kalau bisa kalian priority tim daripada ego. Jadi kadang kan seorang software engineer itu aku pengennya pakai ini lebih bagus kayak gitu. Ya kalau bisa itu diturunkan egonya. Cuman lebih ke priority timnya itu bisa apa, terus goal-nya apa, achieve yang mau di-achieve itu apa kayak gitu. Setelah itu ya yang pasti ketika kita mendevelop atau mengerjakan project tersebut, keep it simple. Kadang kalau misalnya kita sudah tahu segalanya atau mungkin pengen yang mewah-mewah, akhirnya dibikin ribet sampai kompleks sendiri dan endingnya bulat sendiri lah gitu ngomongnya. Kadang kita bikin harusnya cuman 1, 2, 3 gitu, maksudnya flow-nya 1, 2, 3, kadang kita bikin yang muter-muter dulu misalnya dari 1 ke 10, ke 9, ke 100 kayak gitu. Akhirnya ribet sendiri. Jangan sampai lah, tetap fokus pada tujuan yang mau dibuat itu apa. Nggak perlu sampai mewah-mewah atau enterprise harus pakai ini semua kayak gitu. Terus yang ketiga, hal yang terbaru atau apapun yang terbaru itu bukan berarti adalah pilihan tepat. Misalnya kalau kalian tahu ada teknologi baru, ini bagus, ini teknologi barunya kayak gini. Ya itu cuman warning atau saran aja ya. Bukan berarti teknologi yang paling baru itu cocok untuk kita ketika kita mau membuat atau mengerjakan project itu. Tools-nya mungkin ada tools yang paling baru misal, nggak ada misalnya ya, ada yang baru keluar toolsnya terus kita langsung pakai, ya nggak apa-apa kalau untuk uji coba. Biasanya mereka pasti belum stable atau enggak masih tahap beta, alpha gitu. Atau ada yang mungkin sudah stable tapi ternyata nggak cocok dengan yang kita pilih. Jadi mending pakai yang sesuai kebutuhan aja. Yang terakhir, kalau kalian kerja di tim biasanya kalian pasti butuh komunikasi yang baik. Misal baru join di sebuah perusahaan jadi junior atau programmer baru, paling nggak bisa komunikasi dengan senior yang ada di situ atau tim-tim yang satu rekan supaya bisa menge-achieve project yang kalian kerjakan. Yang pasti jangan lupa selalu kreatif, karena kadang-kala kalau ada seorang yang kreatif itu pasti ada ide-ide yang lebih brilian yang bisa diimplementasikan. Wes. Siap. Itu aja sih. Oke. Bagaimana? Masih ada pertanyaan lagi atau? Itu buahnya ya. Ya. Adrian? Oke, baik. Terima kasih Kak Sisil dan juga terima kasih Kak Radit. Ini ada pertanyaan yang bagus lagi nih. Dari Sobat Erwin Daniswara. Pertanyaannya, apakah bedanya Big Data Analytic dengan Machine Learning? Apakah bisa keduanya digabungkan jadi satu? Terima kasih. Silakan Kak Radit untuk bisa menjawab pertanyaan dari Sobat Erwin. Oke. Bisa. Dan kayaknya di luar negeri sudah ada yang banyak ya, beberapa yang implementasikan. Mungkin kalau di Indonesia nggak kelihatan banget ya. Jadi kalau big data kan lebih ke pengumpulan data dari banyak sumber. Jadi kalau kalian mau mengolah sebuah banyak data, nanti kalian bisa ambil dari misalnya ada perusahaan besar terus kalian punya banyak data yang bermacam-macam sumbernya, bisa dari elektronik, database yang sekarang atau data dari luar, itu bisa kalian combine yang
menjadikan sebuah konsep big data. Dan di situ nanti banyak data itu akan diproses, dijadikan sebuah analitik. Mungkin contoh analitiknya kayak bukan prediksi ya, kayak misalnya hasil penjual, kesenangan orang, misalnya kesenangan orang beli something, biasanya beli apa, gitu. Itu contoh yang paling sederhana ya. Nah, itu bisa jadi prediksi dari big data dan analitik yang sudah dibuatkan. Nah, untuk machine learning-nya itu, sebentar ya, machine learning-nya bisa digunakan untuk memprediksi, tapi bukan by apa ya, ngomongnya bukan by, ya sorry. Kalau machine learning-nya dipakai biar data yang tadi sudah dianalisis tadi itu bisa diprediksi lebih sambil belajar. Jadi namanya machine learning kan ada belajar ya. Kadang kan prediksinya salah. Misalnya, oh ternyata orang ini suka beli Coca-Cola, setelah itu belinya Cheetos. Kalau misalnya pakai logik biasa kan kadang kita asumsikan, oh kalau misalnya beli cola pasti suka Cheetos, kayak gitu, diulang-ulang. Sorry, ini ada mereknya. Oke. Nah, kalau pakai machine learning biasanya nanti dia akan mempelajari kemungkinan-kemungkinan dari data atau analitik yang sudah disajikan. Dan disitulah perannya machine learning mempelajari kebiasaan orang-orang itu, akhirnya menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Mungkin akurasinya sebelumnya cuma 50%, oh ternyata nggak semua orang beli ini pasti beli something, atau beli Coca-Cola pasti beli Cheetos, kayak gitu. Tapi dengan adanya machine learning, dia akan mempelajari kebiasaan orang-orang yang sudah ada dan hasilnya seperti apa, akhirnya dia bisa mengachieve permisalan, oh 90% lah orang beli cola pasti beli Cheetos, kayak gitu. Itu sih contoh sederhananya. Berarti kalau bisa big data analitik dan machine learning apakah bisa digabungkan jadi satu gitu? Lebih tepatnya kayak diintegrasikan sih, bukan digabungkan, di merging itu bukan ya, tapi lebih ke kita membutuhkan sebuah analitik ini, achieve-nya dengan sebuah big data dan analitik, setelah itu kita tambahkan machine learning untuk mengesave, mendapatkan, ya. Kolaborasi nggak bisa dibilang? Yes, untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan dari project. Oke, baik. Kak Sisil, mohon maaf. Karena waktu kita sudah sangat terbatas ya. Untuk itu akan saya potong, dan juga mohon maaf untuk Kak Radit ya. Jadi buat sobat milenial, tenang, buat sobat milenial yang sudah bertanya tapi masih belum dijawab, tapi tenang saja, nanti akan semua materi akan diberikan ya. Oke, baik, untuk itu langsung saya arahkan saja ya Kak Sisil ya. Gimana? Ya, waktunya sudah sore. Baik, mungkin waktunya memang sudah habis, teman-teman sekalian, sobat milenial, dan mungkin nantinya untuk pertanyaan yang belum terjawab, boleh nih kita kolaborasi lagi dengan Kak Radit ya, untuk bisa bikin batch lagi ya Kak ya. Monggo. Untuk ikut koridor ide Kak Radit. Saya juga di sini sebagai moderator dari Kak Radit mengucapkan terima kasih banyak, dan dari Kak Radit ada closing statement, silakan. Untuk teman-teman ada closing statement dari Kak Radit. Oke. Closing statement ya. Ya. Pesan-pesan untuk teman-teman yang baru mau belajar menjadi seorang SE, software engineering. Itu belum tak siapkan ya kemarin. Garis besarnya aja Kak, dari materi hari ini. Oke. Ya, untuk kalian yang mau join ke IT, jangan bosen-bosen, tetap belajar. Dan kalau misalnya kalian pusing ya istirahat ya, jangan lupa istirahat. Apa ya? Ya, nggak apa-apa. Kak, terima kasih. Out of the box gini ya. Tiba-tiba ini ya. Baik, intinya kayak yang seperti Kak Radit bilang bahwa teman-teman sekalian yang baru mau belajar SE ini jangan pernah merasa itu adalah hal yang sulit terlebih dahulu. Tapi kenalan dulu lah dengan SE ini. Baru minatnya akan muncul dari situ, karena SE ini ternyata sangat dibutuhkan, apalagi era sekarang ini.
IT itu sangat dibutuhkan banyak perusahaan dan industri, teman-teman sekalian. Jangan menyerah, teman-teman. Tetap enjoy lah. Seorang IT ya, Kak ya. Supaya, enjoy lah jadi IT itu. Iya, supaya bisa kayak kita ya, Kak ya. I like it. Baik, IT itu bisa apa aja loh, teman-teman. Jadi jangan pantang menyerah juga. Bagi yang sudah belajar IT, semangat terus. Semoga cepat lulus juga buat kalian semua. Dan sampai sini saya mau ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Radit selaku narasumber kita hari ini. Dan tanpa berlama-lama saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih banyak Sobat Milenial sekalian. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Kak Sisil dan juga terima kasih kepada Kak Radit yang sudah menemani Sobat Milenial pada sore hari ini, dan juga terima kasih untuk Kak Radit yang sudah bisa menjadi narasumber kita pada sore hari ini, dan juga terima kasih kepada Kak Sisil yang sudah bisa menjadi moderator kita yang sangat luar biasa. Tertawa terus, tersenyum terus, jangan pernah dikendorkan ya Kak Sisil ya. Oke, baik Sobat Milenial, selamat sore, dan juga untuk itu saya ingin menginformasikan bahwa Koridor Ide ini bersifat gratis dan pastinya hadir setiap minggunya. Dan juga dengan judul dan narasumber yang akan membawakan ide-ide serta ilmu-ilmu untuk dibagikan kepada Sobat Milenial sekalian. Dan juga untuk informasi terkait Koridor Ide, dapat Sobat Milenial akses melalui di bit.ly/Koridor Ide. Dan juga kami pastinya akan menayangkan video acara hari ini di playlist YouTube Koridor Ide UIK. Dan jangan lupa Sobat Milenial untuk subscribe YouTube channel kami untuk dapat mengetahui info update dari Koridor Ide. Dan juga perlu Sobat Milenial ketahui, dalam bulan ini kita ada 5 batch lagi pastinya. Dan juga untuk itu silakan daftarkan diri Sobat secepatnya. Dan juga pada sore hari ini ada informasi yang sangat menarik pastinya untuk Sobat Milenial. Kita akan apresiasi bagi audiens yang aktif bertanya serta audiens terfavorit. Kami akan memberikan merchandise dan juga kami akan kirimkan langsung ke tempat Sobat Milenial sekalian. Dimanapun Sobat Milenial berada, ataupun di Sabang sampai Merauke, ataupun di ujung dunia, pastinya kita akan kirimkan ke tempat Sobat Milenial sekalian. Dan juga pada sore hari ini saya akan membacakan 5 pemenang yang sangat luar biasa untuk Sobat Milenial, dan juga untuk pemenang yang pertama ya. Jadi ada 5 pemenang yang akan saya infokan, yaitu untuk peserta audiens atau the best audience, yaitu selamat kepada Rizal Fatoni ya. Selamat untuk Rizal Fatoni, Anda terpilih untuk menjadi the best audience, dan juga Anda pastinya akan mendapatkan goodie bag serta eksklusif voucher online shop dari Mitra Bantex, dan juga akan mendapatkan e-certificate. Dan juga untuk keempat pemenang lainnya akan saya informasikan. Untuk yang kedua, selamat untuk Bria Hendrarto ya. Selamat untuk Bria Hendrarto. Oke, luar biasa. Dan juga yang ketiga, selamat kepada saya Melani. Oke, luar biasa. Dan juga untuk pemenang yang keempat, selamat kepada Febrian Sanjaya, luar biasa ya. Dan juga yang terakhir pastinya selamat kepada Yose Purnawan, luar biasa. Ya, untuk yang pemenang yang keempat ini pastinya juga akan mendapatkan eksklusif voucher online shop dari Mitra Bantex. Jadi untuk itu saya himbau dan juga saya mohon kepada kelima pemenang ini untuk dapat mengirimkan foto kartu identitas untuk verifikasi data melalui WhatsApp di nomor 0812 3277 0503. Sekali lagi 0812 3277 0503. Dan juga untuk itu sebagai ucapan terima kasih kami kepada Kak Radit yang sangat spesial yang sudah bisa menjadi narasumber kita pada sore hari ini.
di koridor ide ini kita mempunyai bingkisan untuk Kak Radit, bungkusan yang sangat spesial buat Kak Radit, dan bingkisan seperti yang kami tampilkan di layar, dan juga pastinya bingkisan ini akan kami kirimkan langsung ke rumah Kak Radit. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak. Ini saya rasa ini saya tahu ini hasil bingkisan yang dibuat ini sangat spesial untuk Kak Radit pada sore hari ini. Oke, baik. Untuk itu acara pada sore hari ini pastinya dipersembahkan oleh Lensa Kartika. Dan sekaligus kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Radit selaku narasumber, dan juga kepada Kak Sisil yang selalu tersenyum tidak pernah habis-habisnya, dan yang sudah menjadi moderator kita pada sore hari ini, yang sudah mau berbagi ilmu dan juga menemani para sobat milenial sekalian. Saya Adrian Christian ingin mengucapkan tetap semangat dan juga jaga kesehatan sobat milenial. Dimanapun sobat milenial berada, tetap melakukan protokol kesehatan yang berlaku, meskipun kita belum terbiasa, tapi kita semua harus membiasakan diri. Dan untuk itu saya Adrian Christian untuk mohon maaf jika ada salah kata dan juga tindakan saya. Saya Adrian Christian pamit undur diri. Sampai jumpa di koridor ide batch berikutnya. Dan juga kita jangan lupa untuk yel-yel kita pada sore hari ini. Koridor ide. Oke. Manis, inovatif dan juga kreatif. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Radit, terima kasih Adrian, terima kasih sobat milenial. Sampai berjumpa lagi.